Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 582 berarti tercela. Orang-orang yang duduk di sini hanya peduli dengan hasil dan taruhannya, jadi tidak banyak orang yang memperhatikan gaun Miura Yuki. Kebanyakan dari mereka masih berteriak-teriak keras untuk menghibur Miura Yuki. Jelas mereka adalah orang-orang yang membeli 100 orang dan membunuh mereka. Lin Yu menyipitkan mata sedikit, melihat Toyo kecil ini berdandan di dalam hatinya, mengetahui bahwa penunjukan Toyo kecil ini disengaja, dan sepertinya dengan sengaja menghina Tiongkok. Di tanah China, dia berani melakukan tindakan seperti itu. Itu sombong. Orang-orang di tempat kejadian yang melihat uang itu tampaknya tidak keberatan, tetapi mereka masih berteriak dan bersorak untuk Miura. Itu benar-benar bodoh. Jika Lin Yu hadir saat ini, dia pasti akan buru-buru memberi anak ini pelajaran yang parah. Lepaskan sepatumu dan ikat di kepalamu. Sebentar lagi aku bisa mengampuni hidupmu. Bai Rentu melirik gaun Miura Yuhui, dan berkata dengan ringan. Karena Lin Yu sedang duduk dekat dengan sisi Lin Yu mendengarkan semua kata-kata dari pembantaian 100 orang. Dia sedikit terkejut. Jelas dia sedikit terkejut. Dia telah mendengar bahwa pembantaian 100 orang ini meskipun saya dari Huaxia, saya telah memperoleh kewarganegaraan asing. Saya tidak berharap terlalu peduli dengan reputasi Huaxia. Sungguh terpuji. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi memiliki perasaan yang baik untuk 100 orang ini. Apa katamu? Karena lama tinggal di China, Miura Yuhui sudah sangat mahir berbahasa Mandarin, dan secara alami dia bisa mendengar kata-kata Bai Rentu dengan jelas, namun, dia memalingkan telinganya ke samping dan meletakkan tangannya di telinganya, berpura-pura tidak bisa dimengerti. Tampak sangat konyol dalam ekspresinya. Aku tidak suka omong kosong, aku akan memberitahumu untuk yang terakhir kalinya, lepaskan sepatumu, ikat di kepalamu, dan selamatkan hidupmu. Bai Rentu berkata dengan dingin. Tidak dibutuhkan. Miura Yuki mencibir, dan tiba-tiba dia membanting kakinya sambil berbicara, dan bergegas menuju tutu 100 orang. Kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang di seluruh aula tidak bisa menahan untuk tidak mengeluarkan kata, wow. Sesuatu. Mata Bai Rentu berbinar setelah melihat skill Miura Yuhui, dan ada kilatan kegembiraan di ekspresinya. Sungguh menyenangkan bagi pemain dengan levelnya sendiri untuk bertemu lawan yang layak. Dia tidak ragu-ragu sama sekali, dan tubuhnya juga bergegas keluar, bertarung dengan Yuki Miura di depannya. Sial, ini terlalu cepat. Master Duel, Master Duel. Sial, kecepatan ini terlalu abnormal. Orang-orang yang duduk hampir tidak bisa melihat tembakan Miura Yuki dan Bai Rentu, tapi melihat kedua kelompok hantu itu bertarung bersama, dan agak sulit untuk membedakan mereka untuk sementara waktu. Namun, Lin Yu sangat jelas tentang konfrontasi antara kedua pria itu. Dia melihat bahwa teknik tinju Bai Rentu menggunakan jenis tinju Tianxuan yang sangat terkenal dalam seni yang mendalam. Tinju ini sangat kuat dan membutuhkan daya ledak yang luar biasa. Dan kekuatan besar, dan setiap pukulan yang dibantai 100 orang sangat ganas. Karena kecepatannya terlalu cepat dan kekuatannya terlalu besar. Udara terkompresi yang sangat cepat di bagian atas tinju benar-benar membuat suara letusan. Karena teknik tinju ini terlalu sombong, Miura Yuki tidak berani menyentuh ujungnya, dia terus menghindar, dan pada saat yang sama menyelinap atau meraih telapak tangan dari waktu ke waktu. Dua orang datang dan pergi, serasi. Lin Yu melihat kaki dan keterampilan Miura Yuhui, kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia bergumam, Sword Master League. Mungkinkah aliran kaki virtual di Sword League? Dia memiliki pemahaman tertentu tentang teknik Liga Master Pedang, dan dia dapat mengenali bahwa Miura Yuhui ini menggunakan teknik yang disebut Xuanbu Liu di Liga Master Pedang, yang diturunkan dari teknik mendalam Cina, Xuan.
Sionbu, mencuri bentuk latihan yang telah direformasi dari masa lalu, sama seperti mereka mencuri tubuh yang kaku dan murni dalam seni mendalam Tiongkok. Faktanya, 80% latihan di SWOT Master League secara diam-diam dipelajari dari Huaxia, dan sarjana medis Korea yang tidak tahu malu adalah sarang ular dan tikus. Kedua belah pihak dapat dikatakan sebagai ibu yang tidak tahu malu yang membuka pintu tanpa malu-malu, dan tanpa malu-malu pulang. Kakak kedua, apa yang kamu bicarakan? He Jinki bertanya dengan beberapa keraguan, menatap sangkar besi tanpa mengedipkan kedua matanya saat berbicara, tetapi masih hanya bisa melihat satu setengah gerakan. Hati saya hampir berdegup kencang. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dalam masyarakat saat ini, harus ada master kungfu seperti itu. Tidak apa. Lin Yu tidak menjelaskan kepada He Jinki karena dia tidak bisa mengerti bahkan jika dia menjelaskannya. Lin Yu bertanya-tanya bagaimana Miura Yuhui ini bisa mempelajari teknik SWOT Master League, mungkinkah teknik SWOT Master League menyebar? Tetapi di departemen seperti SWOT Master League, hal semacam ini hampir tidak mungkin terjadi. Lagi pula, latihan semacam ini harus ditempatkan di tempat khusus untuk perawatan khusus, seperti rahasia Departemen Intelijen Militer yang ditempatkan di rahasia No. 1 hingga No. 3. Gudang. Jika itu bukan rumor, itu berarti Miura Yuhui sangat mungkin menjadi anggota Liga Master Pedang, tetapi Lin Yu tidak dapat memahami bahwa orang-orang dari Liga Master Pedang begitu baik, mengapa mereka pergi ke China untuk melawan tinju hitam semacam ini. Apakah ini merepotkan? Ini seperti orang-orang dari Departemen Intelijen Militer China yang pergi ke negara itu untuk memukul orang dengan pukulan hitam. Itu terlalu konyol. Sama seperti Lin Yu yang bingung, 100 orang tuh sudah mengambil alih memimpin, dan memukul dada Miura Yuhui dengan keras. Tubuh Miura Yuhui terbang tiba-tiba, memukul sangkar di samping dengan berat, muntah. Gigitan darah. Seluruh aula tiba-tiba menjadi gempar. Sebagian besar orang yang hadir di tempat kejadian adalah pembantaian 100 orang, jadi melihat pembantaian 100 malam memimpin, saya terkejut dan panik, dan kemudian segera berteriak untuk Miura. Yuhui menambahkan minyak, dan sepertinya sudah lupa rekan senegaranya mana yang sama dengan darahnya sendiri. Bairentu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan sama sekali tidak ragu-ragu, saat dia menginjak kakinya, tiba-tiba dia bergegas menuju Miura Yuki di samping sangkar besi. Mata Miura Yuhui penuh dengan cahaya dingin, melihat sudah terlambat untuk melarikan diri, dia membanting mulutnya, dan seteguk besar darah menyembur ke pintu depan Bairentu. Bairentu jelas tidak menyangka dia akan datang. Dia tidak siap disemprot dengan darah Miura Yuki di wajahnya. Dia tanpa sadar menutup matanya, dan gerakannya sedikit melambat. Dia menendangnya dengan tajam. Itu mungkin untuk menendang Miura Yuki di leher, tapi ini memberi Miura Yuki waktu untuk menghindar. Miura Yuki tiba-tiba menundukkan kepalanya dan lolos dari tendangan 100 orang. Namun, Bairentu bereaksi dengan cepat. Tendangan itu menendang kakinya dengan tiba-tiba dan kuat, dan menekan dengan keras, mengenai bahu Miura Yuki dengan kekuatan yang besar. Miura Yuki mendengus, dan bahunya sakit. Saat dia berguling ke depan, tiba-tiba ada pisau pendek Jepang yang bersinar dingin di tangannya, dan dengan ayunan yang tajam, pisau itu secara akurat menariknya ke betis Bairentu yang lain. Baik. Ratusan orang mendengus, tanpa diduga, dan dengan cepat mundur, menyeka darah yang menyembur di wajahnya, dan melihat bahwa Miura Yuki memegang pisau tajam di tangannya. Ini baik. Sebagian besar orang yang hadir berteriak kegirangan saat melihat pemandangan ini, dan sangat bersemangat. Hei, dia pelacur. Zhang Yiting, yang memegang tiket kemenangan, melihat adegan ini tiba-tiba mengubah wajahnya dan tiba-tiba berdiri dan berteriak kepada komentator, dia menggunakan pisau. Ini pelanggaran. Beberapa orang lain yang membuat 100 orang kewalahan untuk memenangkan game kedua juga memprotes dengan keras. Setelah memperhatikan protes dari orang-orang ini, narator berkata dengan lirih melalui pembicara, ini arena.
Tidak ada aturan. Secara teori, pemain bisa menggunakan senjata. Ketika Zhang Yiting dan Zhang Yitang mendengar kata-kata ini, mereka sangat marah dan terus berteriak. Tahukah Anda, orang luar tidak diperbolehkan membawa senjata di tempat ini, dan orang-orang mereka sendiri dapat menggunakan senjata. Ini bukan bajingan. Kali ini bagus, tidak ada apa-apa di Bairentu, dan Miura memiliki pisau pendek di tangannya, dalam situasi di mana kekuatan keduanya tidak terlalu berbeda, sangat sulit untuk menang. Untuk pertama kalinya, Lin Yu memiliki konsep yang sama dengan saudara keluarga Zhang. Dia merasa bahwa orang Jepang dan dealernya agak tidak tahu malu. Seperti yang dia harapkan, dealer pasti akan menghentikan tantangan 100 bakat dengan segala cara dan berhasil. Jika Bairentu kalah, maka 100 juta yang dia pertaruhkan mungkin benar-benar tidak berharga. Anda harus tahu bahwa meskipun taruhan yang dia pertaruhkan bukan hanya taruhan pada hasil, salah satu syarat yang sangat diperlukan adalah itu babak kedua harus dimenangkan. Jadi saat ini dia tidak bisa membantu tetapi memeras keringat untuk 100 orang. Ratusan orang yang menderita luka pisau dan tidak memiliki senjata jatuh ke angin dalam sekejap, dan dipaksa oleh Yuki Miura, yang memegang pisau pendek, untuk hanya menghindar, dan bahkan sulit untuk menyerang balik. Tapi ini adalah sesuatu yang semua orang yang hadir suka dengar, berteriak halo. Suara itu menenggelamkan teriakan Zhang Yiting dan Zhang Yitang dan yang lainnya. Melihat semakin banyak darah di kaki pembantaian 100 orang, alis Lin Yu berkerut semakin erat karena semakin sulit untuk menerima langkah itu. Kemudian, pada saat ini, suara yang jelas datang dari tidak jauh, dan kemudian saya melihat belati berselubung terbang ke dalam sangkar. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.